Punggung Anda langsung pegal hanya membayangkan mencabuti rumput liar? Atau lutut Anda langsung ngilu teringat berjam-jam jongkok di kebun? Bagaimana kalau saya katakan, berkebun itu tidak harus jadi siksaan, melainkan tempat bersantai yang bisa menghasilkan panen dan juga kebahagiaan? Hari ini, kita akan membahas 7 cara yang sangat sederhana, namun cerdas untuk membuat kebun atau bedengan Anda senyaman mungkin. Dan saya jamin, beberapa ide ini akan membuat Anda melihat area berkebun Anda dengan sudut pandang yang sama sekali baru. Ingat gambaran klasik itu, ladang kentang yang luas tak berujung, atau barisan bedengan yang tak ada habisnya, yang harus Anda siangi sambil membungkuk sampai pegal. Gambaran ini sudah sangat melekat di benak kita. Bagi banyak generasi, berkebun selalu identik dengan kerja fisik yang berat dan melelahkan. Tapi zaman sudah berubah. Berkebun modern bukan lagi tentang memaksakan diri sampai kelelahan, melainkan tentang pendekatan yang lebih cerdas dan efisien. Ini tentang bagaimana kita bisa menciptakan sebuah sistem yang justru menghemat tenaga dan waktu Anda, bukan malah mengurasnya. Jadi, mari kita mulai membangun kebun impian Anda. Baik, mari kita mulai dengan inti utamanya. Ada satu cara ampuh yang benar-benar akan mengubah pandangan Anda tentang berkebun. Tinggi bedengan yang tepat. Lupakan berjam-jam membungkuk dalam posisi tidak nyaman. Kita bicara tentang bedengan tinggi, atau yang sering disebut bedengan terangkat, raised beds. Jadi, apa sebenarnya bedengan ini? Konsepnya sangat sederhana dan brilian. Pada dasarnya ini adalah kotak atau struktur pembatas lain yang Anda letakkan langsung di tanah, lalu diisi dengan tanah subur. Tingginya bisa bervariasi, mulai dari 20 cm hingga setinggi pinggang Anda. Bayangkan saja ini seperti meja kebun pribadi Anda, di mana Anda tidak perlu membungkuk rendah. Keuntungan utamanya tentu saja adalah kesehatan dan kenyamanan Anda. Dengan bedengan tinggi, Anda hampir tidak perlu membungkuk, menanam, menyiangi gulma, memanen. Semua proses ini menjadi jauh lebih mudah. Lutut dan punggung bawah Anda pasti akan sangat berterima kasih. Ini adalah solusi ideal, tidak hanya untuk tukang kebun lansia, tetapi juga untuk siapa saja yang ingin menghemat energi untuk bersantai di kebun. Bukan hanya untuk bekerja keras di sana, namun kenyamanan hanyalah permulaan. Dengan bedengan jenis ini, Anda sendiri yang menciptakan media tanam yang ideal. Anda tidak perlu lagi berjuang dengan tanah liat atau pasir yang mungkin Anda dapatkan bersama lahan Anda. Anda tinggal mengisi bedengan dengan tanah berkualitas, kompos, dan menambahkan pupuk yang diperlukan. Tanaman di media tanam pribadi seperti ini akan tumbuh sangat subur, yang berarti panen Anda juga akan jauh lebih melimpah. Ada satu lagi keunggulan penting. Tanah di bedengan terangkat lebih cepat hangat di musim semi. Ini berarti Anda bisa memulai menanam lebih awal dari tetangga dan menjadi yang pertama menikmati lobak atau sayuran hijau segar. Selain itu, bedengan tinggi juga memastikan drainase yang sangat baik. Akar tanaman tidak akan pernah menderita akibat genangan air setelah hujan deras. Dan jangan lupakan soal estetika. Bedengan yang rapi dan terdefinisi jelas akan langsung mengubah kebun manapun menjadi elemen lanskap yang terawat dan stylish. Anda bisa membuatnya dari berbagai material, papan kayu, asbes, logam, bata, atau bahkan modul plastik siap pakai. Pilihannya tergantung selera dan anggaran Anda. Singkatnya, bedengan tinggi adalah surga kebun pribadi Anda dalam versi mini. Nyaman, produktif, dan indah. Poin berikutnya, yang sangat berkaitan dengan kenyamanan, adalah lebar bedengan yang ideal. Ada aturan emas yang tidak boleh dilanggar. Anda harus bisa menjangkau bagian tengah bedengan dengan mudah dari sisi manapun, tanpa perlu menginjakkan lutut atau kaki di atasnya. Mengapa ini sangat penting? Pertama, ketika Anda menginjak tanah, Anda akan memadatkannya. Tanah yang padat adalah musuh bagi akar tanaman. Akar akan kesulitan bernapas, menyerap air dan nutrisi.
Akibatnya tanaman tumbuh kurang optimal, lebih sering terserang penyakit, dan menghasilkan panen yang lebih sedikit. Jadi setiap kali Anda mencoba meraih gulma dan menginjak tanah, Anda secara tidak sadar merusak tanaman Anda sendiri. Kedua, ini soal kenyamanan pribadi dan kebersihan Anda. Bukankah lebih menyenangkan bekerja sambil berdiri di jalur yang bersih, daripada harus menjaga keseimbangan di tepi bedengan, atau mengotori pakaian karena menginjak tanah? Lalu, berapa lebar yang dianggap optimal? Umumnya berkisar antara 70 hingga 120 cm. Untuk menentukan lebar ideal bagi Anda, lakukan saja eksperimen sederhana. Berdirilah di jalur dan rentangkan tangan Anda. Jarak yang dapat Anda jangkau dengan nyaman dan tanpa kesulitan untuk melakukan sesuatu, misalnya mencabut gulma, itulah setengah dari lebar bedengan ideal Anda. Jika bedengan dapat diakses dari kedua sisi, cukup kalikan jarak tersebut dengan 2. Namun, jika bedengan menempel pada pagar atau dinding, lebarnya tidak boleh melebihi panjang rentangan tangan Anda. Ini mungkin terlihat sepele, tapi justru detail-detail kecil seperti inilah yang mengubah pekerjaan rutin merawat kebun dari kewajiban yang melelahkan menjadi aktivitas yang mudah dan menyenangkan. Anda akan terkejut betapa lebih sedikit waktu dan tenaga yang Anda butuhkan untuk menyiangi dan memanen, karena Anda tidak perlu lagi membungkuk atau meregangkan tubuh. Lebar bedengan yang tepat adalah langkah sederhana, namun sangat efektif menuju kebun impian Anda. Nah, setelah kita menentukan tinggi dan lebar bedengan, saatnya kita bahas elemen yang memberi bentuk dan karakter pada bedengan Anda. Ini adalah cara ketiga agar kebun Anda makin nyaman dan teratur. Penggunaan pagar pembatas atau edging yang tepat. Banyak orang mengira pagar pembatas hanyalah elemen dekoratif. Memang benar, pagar yang rapi membuat kebun terlihat lebih bersih dan indah. Tapi peran fungsionalnya jauh lebih penting. Pertama, pagar pembatas adalah benteng pertahanan yang kuat. Mereka memisahkan tanah subur bedengan dari area jalan setapak dengan jelas. Ini berarti gulma dari area jalan setapak akan jauh lebih sulit menembus ke sayuran dan tanaman hijau Anda. Pagar ini menjadi penghalang fisik yang signifikan, sehingga menghemat banyak waktu untuk menyiangi gulma. Kedua, pagar pembatas menjaga tanah berharga tetap di tempatnya. Tanpa pagar, setelah setiap hujan lebat atau penyiraman yang banyak, tanah pasti akan mudah terbawa air dan tumpah ke jalan setapak. Bersamaan dengan tanah, nutrisi penting yang sangat dibutuhkan tanaman Anda juga ikut terbawa air. Dengan pagar pembatas, semua tanah subur dan pupuk yang Anda berikan akan tetap berada di tempatnya, yaitu di akar tanaman Anda. Poin penting ketiga adalah kemudahan perawatan. Tepi bedengan yang diperkuat dengan pagar pembatas tidak mudah ambruk atau berantakan saat tersenggol kaki atau alat berkebun. Bahkan, Anda bisa duduk sebentar di pagar yang kokoh untuk beristirahat, atau meletakkan keranjang kecil untuk menampung gulma atau hasil panen. Lalu, dari bahan apa pagar serbaguna ini bisa dibuat? Pilihannya banyak sekali. Yang paling populer dan ramah lingkungan tentu saja adalah kayu. Papan, balok, bahkan sisa potongan kayu, semuanya bisa dimanfaatkan. Yang penting olah kayu dengan bahan khusus agar tidak lapuk karena kelembaban. Pilihan lain yang tahan lama adalah papan semen serat datar, flat fiber cement board. Bahan ini tidak membusuk, tahan lembab, dan awet puluhan tahun. Material lain yang sering digunakan adalah logam, bata, batu alam, atau pagar plastik dan logam siap pasang yang tinggal ditancapkan ke tanah. Memilih pagar pembatas yang tepat adalah investasi yang akan terbayar berkali-kali lipat. Anda hanya perlu meluangkan waktu dan tenaga sekali saja, dan setelah itu Anda akan menikmati jalan setapak yang bersih, pekerjaan menyiangi yang minim, serta tampilan kebun yang rapi dan terawat selama bertahun-tahun. Baiklah, kita sudah menata bedengan atau area tanam utama, tapi bagaimana dengan ruang di antaranya? Cara keempat,
Yang sering terabaikan adalah membuat jalur atau jalan setapak yang pintar. Percayalah, apa yang ada di antara tanaman Anda sama pentingnya dengan apa yang ada di dalam bedengan itu sendiri. Ingatlah kondisi kebun tradisional setelah hujan. Tanah becek, genangan air, tanah licin yang menempel di sepatu dan terbawa ke seluruh area, bahkan sampai ke dalam rumah. Bukan pemandangan yang menyenangkan. Bukan. Belum lagi perjuangan tanpa henti melawan rumput liar yang bandel tumbuh di jalur-jalur setapak, menyita banyak waktu dan tenaga. Jalur pintar akan menyelesaikan semua masalah ini untuk selamanya. Tujuan utamanya adalah menyediakan akses yang bersih dan nyaman ke bedengan di segala cuaca. Anda harus bisa berjalan dengan tenang menuju tanaman Anda, bahkan setelah hujan lebat tanpa mengotori kaki. Lalu, bagaimana seharusnya jalur-jalur ini? Pertama, harus cukup lebar. Lebar minimal yang nyaman adalah sekitar 50-60 cm. Ini cukup untuk berjalan dengan leluasa. Namun, jika Anda berencana menggunakan gerobak dorong di kebun, buatlah jalur lebih lebar, sekitar 70-80 cm, agar gerobak bisa lewat dengan mudah. Kedua, Anda perlu melapisi atau menutup permukaannya dengan sesuatu. Dan di sini, kreativitas Anda tak terbatas. Pilihan termudah dan paling ekonomis adalah memulsa jalur-jalur tersebut. Anda bisa menggunakan serbuk gergaji, serpihan kayu, wood chips, rumput yang baru dipotong, atau bahkan kardus bekas. Lapisan ini akan mencegah pertumbuhan gulma dan menyerap kelembaban berlebih. Pendekatan yang lebih permanen dan tahan lama adalah dengan penutup jalur yang solid. Anda bisa menaburkan kerikil, batu pecah, atau pasir di atasnya. Atau gunakan paving block, bata, potongan kayu gelondongan, atau ubin taman khusus. Ya, ini memang membutuhkan investasi awal. Tapi sebagai gantinya, Anda akan memiliki jalur yang benar-benar bersih, kering, dan nyaman untuk bertahun-tahun ke depan. Bayangkan ini, Anda keluar ke kebun setelah hujan, dan di bawah kaki Anda ada ubin yang kering dan bersih, atau serpihan kayu yang nyaman diinjak. Tidak ada lagi lumpur, tidak ada lagi perjuangan melawan gulma di jalur-jalur. Merawat kebun pun seketika menjadi jauh lebih menyenangkan. Jalur pintar bukanlah kemewahan, melainkan elemen penting untuk berkebun yang nyaman dan teratur. Mari beralih ke rahasia kelima yang bisa menghemat waktu Anda secara drastis. Ini tentang penyiraman yang cerdas. Mengangkat penyiram air yang berat atau terus-menerus mengurai selang panjang yang suka merusak tanaman muda. Itu seperti olahraga berat bagi yang paling tangguh. Tapi mengapa harus repot jika ada cara yang lebih mudah? Kita bicara tentang sistem penyiraman otomatis atau semi-otomatis, dan rajanya adalah irigasi tetes. Mungkin terdengar rumit dan mahal, tapi sebenarnya tidak. Saat ini, pasar dipenuhi dengan kit irigasi tetes siap pakai yang mudah dirakit sendiri, layaknya menyusun Lego. Bagaimana cara kerjanya? Pipa atau selang khusus dengan lubang-lubang kecil, atau disebut penetes, dipasang di sepanjang bedengan tanaman. Air mengalir perlahan dari lubang-lubang tersebut, tetes demi tetes, langsung ke akar setiap tanaman. Tidak ada genangan air besar, tidak ada pemborosan air, dan tidak ada lapisan keras di permukaan tanah. Apa saja keuntungan utamanya? Pertama, ini sangat menghemat waktu dan tenaga Anda. Anda hanya perlu membuka satu keran, dan seluruh kebun Anda akan tersiram dengan sendirinya. Jika Anda menambahkan pengatur waktu, timer, sederhana ke sistem, penyiraman akan menyala dan mati secara otomatis sesuai jadwal yang Anda tetapkan. Anda bisa bepergian selama beberapa hari dengan tenang karena tahu tanaman Anda tidak akan kekurangan air. Kedua, ini adalah penghematan air yang luar biasa. Saat penyiraman biasa menggunakan penyiram air atau selang, sebagian besar air menguap atau mengalir begitu saja. Sistem tetes mengalirkan air secara presisi, langsung ke akar, mengurangi penggunaan air hingga 50-70%. Ini menguntungkan bagi dompet Anda dan juga lingkungan. Ketiga,
Ini sangat bermanfaat bagi tanaman itu sendiri. Daun tetap kering, yang mengurangi risiko penyakit jamur, seperti busuk daun pada tomat. Tanah tidak padat, melainkan tetap gembur dan berudara. Terlebih lagi, melalui sistem irigasi tetes, Anda bisa memberikan pupuk cair yang akan langsung terserap oleh tanaman bersamaan dengan air. Membangun sistem irigasi tetes adalah salah satu langkah paling cerdas menuju kebun santai. Anda hanya perlu meluangkan sedikit waktu untuk pemasangannya sekali saja, lalu sepanjang musim Anda bisa menikmati waktu luang, tanaman yang sehat, dan panen yang melimpah. Teknik keenam yang dianggap para pekebun berpengalaman sebagai keajaiban adalah mulsa. Jika Anda belum menerapkan metode ini, bersiaplah untuk terkejut betapa jauh lebih mudahnya aktivitas berkebun Anda. Mulsa pada dasarnya adalah menutupi tanah di sekitar tanaman dengan material apapun yang sesuai. Apa manfaatnya? Pertama dan yang paling utama, mulsa adalah penangkal gulma terbaik. Lapisan bahan organik yang tebal, setebal 5-10 cm, secara efektif menghalangi biji gulma untuk berkecambah karena tidak mendapatkan cahaya. Anda hampir tidak perlu lagi menyiangi bedengan Anda. Bayangkan berapa banyak waktu dan tenaga yang bisa Anda hemat. Kedua, mulsa adalah selimut bagi tanah Anda. Ia melindungi tanah dari kekeringan di bawah teriknya matahari, menjaga kelembapan berharga. Ini berarti Anda akan menyiram bedengan jauh lebih jarang. Pada saat yang sama, mulsa melindungi tanah dari panas berlebih di siang hari dan dari dinginnya malam, menciptakan kondisi paling nyaman bagi akar tanaman. Keuntungan besar ketiga adalah mulsa meningkatkan struktur tanah. Mulsa organik, seperti potongan rumput, jerami, serbuk gergaji, atau kompos, akan terurai perlahan seiring waktu. Cacing tanah dan mikroorganisme akan mengolahnya, mengubahnya menjadi humus yang sangat berharga. Tanah Anda akan menjadi lebih gembur, subur, dan hidup dari tahun ke tahun. Dan semua ini terjadi hampir tanpa campur tangan Anda. Selain itu, mulsa melindungi buah Anda dari kotoran. Stroberi, labu, dan mentimun yang tumbuh di atas lapisan jerami atau rumput bersih akan selalu tetap bersih, bahkan setelah hujan deras. Ini mengurangi risiko pembusukan dan meningkatkan penampilan hasil panen Anda. Dengan apa Anda bisa melakukan mulsa? Hampir semua bahan organik, rumput potong yang sudah agak layu, jerami, serbuk kayu, kulit kayu cacah, daun kering, jarum pinus, bahkan koran bekas atau kardus. Aturan utamanya adalah lapisan mulsa harus cukup tebal untuk menghalangi cahaya. Mulsa adalah cara yang sangat sederhana dan sepenuhnya ramah lingkungan untuk menyelesaikan beberapa masalah sekaligus. Mengurangi penyiraman, melupakan kegiatan menyiangi gulma, dan terus-menerus meningkatkan kesuburan tanah. Ini adalah hadiah sejati bagi siapapun yang ingin mendapatkan hasil maksimal dari kebunnya dengan upaya minimal. Dan disinilah bagian paling menariknya. Masing-masing tips ini memang bagus secara terpisah. Tapi keajaiban sesungguhnya, sebuah terobosan pola pikir, baru terjadi ketika Anda memadukan semuanya. Coba bayangkan sejenak, Anda menghampiri bedengan tinggi Anda yang lebarnya sudah pas. Anda tidak perlu membungkuk sampai ke tanah. Tanah tidak tumpah berkat dinding penyangga yang kokoh dan indah. Anda berjalan di jalan setapak yang bersih, bermulsa, bukan di atas lumpur. Sistem penyiraman aktif secara otomatis sesuai pengatur waktu, dan di bawah lapisan mulsa organik yang tebal, gulma nyaris tidak tumbuh. Ini bukan lagi sekadar kebun dalam pengertian lama. Ini adalah ekosistem pribadi Anda yang nyaman, nyaris otonom, yang bekerja untuk Anda, bukan sebaliknya. Inilah inti perubahannya. Kita mengubah filosofi berkebun itu sendiri. Dari perjuangan tanpa henti menjadi kemitraan yang cerdas dan harmonis dengan alam. Membuat bedengan menjadi nyaman itu bukan karena malas, tapi demi akal sehat dan menghargai waktu serta kesehatan Anda.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan ide-ide baru untuk kebun Anda. Nah, trik apa saja yang Anda gunakan untuk membuat bedengan Anda lebih nyaman? Atau saran kami yang mana yang paling ingin Anda coba terlebih dahulu? Tuliskan di kolom komentar, kami sangat menantikan masukan Anda.